Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 5 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Bacaan renungan pagi hari ini, tanggal 5 April tahun 2022, berjudul, Mari Aku Akan Mengajar Engkau. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Roh Kudus menerangi kegelapan hati kita, memberitahukan kebodohan kita, dan memahami dan menolong kita dalam segala kebutuhan kita. Namun, pikiran kita harus tetap mencari Allah. Jika keduniawian diizinkan masuk, kita tidak memiliki keberanian untuk melihat kepadanya, yang merupakan sumber kekuatan dan hikmat. Berdoalah senantiasa, saudara dan saudari, dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Sampaikan permohonanmu kepada tahta kasih karunia, dan bersandarlah pada Allah setiap jam dan setiap saat. Pelayanan kepada Kristus akan mengatur hubunganmu dengan sesama manusia, dan membuat hidupmu menghasilkan perbuatan baik. Janganlah ada yang berpikir bahwa sikap mementingkan diri, mengutamakan diri, dan pemanjaan diri selaras dengan Roh Kristus. Dalam kehidupan setiap pria dan wanita yang telah bertobat, ada tanggung jawab yang tidak dapat kita anggap ringan. Cara-cara dunia janganlah dipraktekkan oleh anak-anak Raja Surgawi. Perjuangan yang sulit untuk menaklukkan diri, untuk kekudusan dan surga adalah perjuangan seumur hidup. Tidak ada pembebasan dalam terang ini. Usaha harus dilakukan terus-menerus dan dengan tekun. Integritas Kristen harus dicari dengan energi yang tak tertahankan dan dipelihara dengan ketetapan tujuan yang teguh. Pengalaman religius yang sejati terungkap dan diperkuat. Kemajuan berkelanjutan, peningkatan pengetahuan dan kekuatan dalam firman Tuhan adalah hasil alami dari hubungan penting dengan Tuhan. Terang kasih suci akan tumbuh semakin terang sampai hari yang sempurna. Dikutip dari Testimonies jilid 5 halaman 410 sampai 413. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mazmur 34 ayat 12 adalah perkataan Daud, dan dia mengundang anak-anak untuk dia ajar agar takut akan Tuhan dalam huruf besar. Ini adalah gambaran tentang Yesus. Mari kita baca nubuatan tentang Yesus dalam buku Yesaya 11 ayat 1-3, berbunyi, Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kita sudah pelajari bahwa tunas yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus.
Dan kita sudah pelajari bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Karenanya, Yesaya sudah menubuatkan tentang Yesus. Dan pada Yesus katanya akan ada roh Allah Bapa, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan, atau takut akan Allah Bapa. Bahkan disebutkan kesenangan Yesus adalah takut akan Tuhan atau akan Bapanya. Kata takut dalam ayat ini lebih bermakna hormat. Jadi, pada Yesus ada roh hormat akan Bapanya, dan inilah yang diajarkan kepada umat-umatnya yang Bapanya berikan sebagai anak-anaknya. Nah, Yesus telah kembali ke sorga. Lalu, bagaimana Yesus mengajar kita? Kita baca Christian Education halaman 59 paragraf 2, dijelaskan, roh kebenaran adalah satu-satunya guru yang efektif dari kebenaran ilahi. Bagaimana Allah harus menghargai umat manusia, karena Dia memberikan putranya untuk mati bagi mereka dan menetapkan rohnya untuk menjadi guru manusia dan penuntun yang berkelanjutan. Roh kebenaran adalah satu-satunya guru yang efektif dalam mengajarkan kebenaran ilahi. Siapakah roh kebenaran itu? Jawabannya masih dalam kutipan tersebut. Roh kebenaran itu adalah roh anak Allah, yang Allah Bapa telah tetapkan menjadi guru manusia dan penuntun yang terus-menerus. Jelas bahwa roh kebenaran itu adalah roh anak Allah yang disebut roh Kristus, sebab memang Yesuslah sumber seluruh kebenaran. Yesuslah satu-satunya yang efektif mengajarkan kebenaran. Kemudian roh nubuat juga menyatakan yang berikut ini. Counsels on Health halaman 561 paragraf 2 berbunyi, Roh Kudus adalah guru ilahi. Nah, tadi dikatakan bahwa roh kebenaran yang adalah roh anak Allah adalah guru kita. Sekarang dikatakan bahwa Roh Kudus adalah guru ilahi. Apakah kita mempunyai dua guru? Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dalam That I May Know Him halaman 202 paragraf 4 dan 5. Ketika setelah kebangkitan Kristus berjalan bersama para murid ke Emmaus, Dia membuka pemahaman mereka bahwa mereka dapat memahami kitab suci. Guru ilahi yang sama akan menerangi pemahaman kita jika kita membiarkan jendela hati terbuka ke arah sorga dan menutup ke bumi. Tugas Roh Kudus adalah membawa segala sesuatu ke dalam ingatan kita dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan mengasihi kita, dan kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati. Mintalah Dia untuk memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan melakukan ini. Dia sangat ingin melakukannya. Dia menunggu Anda untuk bertanya kepadanya dengan kerendahan hati yang sejati dan keyakinan kuat bahwa Dia akan mendengar dan menjawab Anda. Kristus yang ajar dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, dan guru ilahi yang sama, yaitu Yesus, yang mengajar kita asal kita buka hati kita ke arah sorga. Kenapa harus buka hati ke arah sorga? Supaya Roh Kudus masuk dan pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Siapakah Roh Kudus itu? Adakah Dia oknum yang lain? Oh, bukan. Roh Kudus adalah Yesus Kristus itu sendiri. Apa buktinya? Lihat kalimat yang ditandai warna biru tua. Di sana dikatakan, Tuhan mengasihi kita dan kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati. Mintalah Dia, yaitu Tuhan, untuk memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Nah, padahal dalam kalimat sebelumnya yang ditandai warna hijau muda, dikatakan tugas Roh Kudus adalah membawa segala sesuatu ke dalam ingatan kita dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ada Roh Kudus yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran, dan ada juga Tuhan yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Adakah dua yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Karenanya penting bagi kita untuk mengetahui Tuhan yang mana yang dimaksudkan. Tuhan yang dimaksudkan tentunya adalah Tuhan Yesus, sebab Yesuslah Sang Kebenaran. Dan Tuhan Yesus sedang menunggu kita bertanya kepada Dia dengan kerendahan hati dan iman. Jadi,
Berdasarkan kutipan ini, kita dapat lihat bahwa Kristus adalah guru ilahi kita dan Dia hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh Kudus, yaitu Roh Kudus-Nya. Kemudian, kita baca berikut juga dalam Ye Shall Receive Power halaman 55 paragraf 5, berkata, kita harus mempelajari firman Allah membandingkan satu bagian dengan yang lain. Kitab suci adalah kunci yang membuka kitab suci. Saat kita membaca dan belajar dan berdoa, di samping kita ada seorang guru ilahi, Roh Kudus, yang menerangi pemahaman kita agar kita dapat memahami kebenaran agung dari firman Allah. Saat kita belajar Alkitab dan membandingkan ayat dengan ayat dan berdoa, di samping kita adalah seorang guru ilahi, yaitu Roh Kudus, yang membantu kita memahami kebenaran dari firman Allah. Kembali, dalam kutipan ini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah guru ilahi. Namun, kembali juga Roh Nubuat berkata yang berikut ini dalam Khotbah di atas Bukit halaman 29 paragraf 4, yang berbunyi, kebenaran-kebenaran biasa akan menyatakan diri kepada pikiranmu dalam satu aspek yang baru. Ayat-ayat kitab suci akan muncul kepadamu dengan suatu makna yang baru sebagai cahaya terang. Engkau akan melihat hubungan kebenaran-kebenaran lain dengan pekerjaan penebusan, dan engkau akan mengetahui bahwa Kristus tengah memimpinmu, guru ilahi berada di sampingmu. Saat kita belajar Alkitab dan menemukan kebenaran biasa menjadi aspek baru dalam pikiran kita, menjadi suatu makna baru, maka itu adalah bukti bahwa guru ilahi kita, yaitu Yesus Kristus, berada di samping kita. Jadi, ada Roh Kudus yang berada di samping kita dan ada Yesus Kristus yang berada di samping kita. Ada berapakah yang di samping kita? Yang berada di samping kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Apa buktinya? Christian Service halaman 16 paragraf 2 berkata, guru ilahi berkata, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan dosa. Guru ilahi adalah Yesus Kristus, dan Yesus berkata, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar. Jika disebut sendiri, artinya tidak ada yang lain, hanya Rohnya Yesus yang kompeten. Karenanya, Roh Kudus, Roh kebenaran, atau penolong yang lain, atau penghibur, itu adalah Rohnya Kristus. Jadi, guru ilahi kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus, dan Dia mengajar kita melalui kehadiran Roh Kudus, yang adalah Rohnya, yaitu Roh Kristus. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 113 paragraf 1, berbunyi, Roh Kudus menerangi kegelapan hati kita, memberitahukan kebodohan kita, dan memahami dan menolong kita dalam segala kebutuhan kita. Artinya, Roh Kudus adalah guru yang mengajar kita. Dan berdasarkan penjelasan Roh Nubuat, sudah jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Kristus. Sebab hanya Roh Kristus sendiri yang kompeten untuk mengajar kita. Tidak heran dalam paragraf 2 renungan hari ini berkata, Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 113 paragraf 2, berbunyi, janganlah ada yang berpikir bahwa sikap mementingkan diri dan pemanjaan diri selaras dengan Roh Kristus. Apakah ada dua roh dalam hati kita? Roh Kudus dan Roh Kristus? Oh tidak, hanya satu. Sebab manuskrip Releases volume 14 halaman 84 paragraf 3 berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Karenanya jelas saudaraku dalam Tuhan, bahwa ada satu roh dalam hati kita, yaitu Roh Kristus. Dan Yesus mengajar kita untuk takut akan Allah Bapa oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab Roh Kristuslah yang kompeten untuk mengajar kita. Roh Kristuslah yang menerangi hati kita, memberitahukan kebodohan kita, dan menolong kita dalam segala kebutuhan kita. Sebab Yesus meski saat ini di sorga, tetapi janjinya untuk menyertai kita, Dia tepati. Kita baca Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 477 paragraf 2 menjelaskan. Pergilah ke bagian yang paling jauh dari bulatan bumi yang berpenghuni. Tetapi ketahuilah
bahwa aku pun akan hadir di sana. Bekerjalah dalam iman dan keyakinan, karena aku sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan kamu. Saudaraku dalam Tuhan, inilah janji yang indah yang Yesus berikan kepada kita dan Dia tepati. Dia hadir bersama kita oleh kehadiran Roh-Nya. Yesus yang mengajar para murid dulu masih mengajar kita sekarang oleh kehadiran Roh-Nya, bahkan beserta kita dalam mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Jadi, Yesus ajar kita dan Yesus mampukan kita ajar orang lain. Karenanya, pastikan yang mengajar kita adalah Yesus itu sendiri oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh yang kompeten mengajar kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah guru kami, yang hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya, yang kompeten mengajar kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini agar Dia mengajar kami untuk takut akan Engkau ya Bapa, dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Hidup kami diubahkan, siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.